Solusi kebijakan pro-rakyat. Melihat gelagat cara memimpin saat ini, banyak yang tidak bisa diingatkan dengan pelan-pelan, akhirnya, memiliki pressure group menjadi salah satu alternatif. Saya tidak bisa menyalahkan kalau beberapa grup baik ormas maupun kelompok politik menggunakan tekanan dengan grup atau menggiring sejumlah massa demi mendapat perhatian, ketika keinginan mereka tidak terfasilitasi. Dulu, gerakan tanpa kekerasan dipelopori oleh Mahatma Gandhi, tapi kini, kebalikannya. Kekerasan lebih sering digunakan oleh orang-orang yang merasa suara mereka tidak didengar, dan itu merupakan cara tradisional yang sudah berlaku sejak lama hingga zaman modern seperti saat ini. Selain mengerahkan massa dan menggiring opini, ada satu lingkup penekanan yang baru dalam 10 tahun terakhir, yaitu menggunakan media sosial, bukan lagi dengan media mainstream seperti dulu yang menggunakan media massa, seperti media cetak, televisi, dan radio. Kini, hanya dengan cuitan pribadi saja, orang dengan basis massa yang kuat di media sosial bisa membentuk pressure group. Orang-orang ini diantaranya selebgram atau seleb Instagram, selebwit atau seleb Twitter, dan banyak lagi. Individu yang memiliki banyak follower, orang-orang ini disebut influencer. Jika pengaruh mereka ini digunakan secara masif, mereka juga bisa menjadi ibarat toa speaker yang kencang. Dalam hal ini, saya bukan influencer di media sosial, bukan pula pemimpin ormas, apalagi politik. Saya hanya pebisnis ecek-ecek, dengan sedikit kebiasaan menulis catatan harian penulis amatir. Namun, kadang saya juga ingin mengungkapkan pendapat pribadi yang menurut saya bisa membantu pemerintah. Lebih seringnya sih, saya kesal karena suara saya tidak mungkin didengar oleh penguasa atau pemegang kebijakan. Kalaupun didengar, tidak dianggap, mungkin mereka hanya melihat saya sebagai seorang sontoloyo yang hanya bisa berkoar di media sosial tanpa solusi, tapi saya tidak peduli. Suatu saat nanti pasti suara saya akan terdengar, yang penting saya konstan menyuarakannya terus-menerus. Saya yakin, para influencer suatu saat nanti akan memviralkan suara saya. Kemudian, apa yang mau saya suarakan saat ini? Saya ingin bersuara tentang monetisasi. Saya sangat anti dengan centralized business seperti ini. Saya tidak setuju dengan strategi Ibu Menteri BUMN saat ini. Mengapa? Bisnis ala pemerintah Cina ini memang terlihat cepat, tetapi mutu dan kesadaran servisnya sangat rendah. Yang ada manajemennya seperti gaya kerajaan, menak, bukan seperti entrepreneur spirit. Organisasinya gemuk, pengambil keputusannya top-down, sedangkan yang di bawah lambat bergerak. Otomatis pesan di bawah pun sulit untuk sampai ke atas. Cara seperti ini kuno sekali bukan? Dalam menjalankan bisnis, menurut saya, akan sangat sulit membesarkan organisasi yang CEO dan direksinya hanya bekerja 5 tahunan, dengan pimpinan dan kebijakan yang berganti setiap 5 tahun sekali seperti itu, chemistry organisasi tersebut juga akan berubah. Sangat sulit untuk bergerak lincah, yang ada hanya cari aman, misalnya BUMN BPJS, ganti pemimpin, ia ganti gaya mulai dari gaya laporan hingga corporate action-nya. Untuk bisnis, tidak bisa begitu. Jika ada yang bertanya, shareholder BUMN diwakili siapa? Kepemilikan itu menentukan rasa memiliki. Kalau jawabannya, rakyat Indonesia. Rakyat sebelah mana? Orang BUMN kini menganggap rakyat Indonesia sebagai pasar, dikuras hartanya, dikeruk tenaganya. Ilustrasinya begini, dari 126 BUMN ditambah dengan anak usahanya masing-masing. Kira-kira asetnya setara dengan 120 miliar dolar Amerika, jika dibandingkan satu perusahaan GES saja, yang asetnya 500 miliar dolar Amerika, kita sudah jauh ketinggalan, belum lagi Apple Inc., yang sudah mencapai 1 triliun dolar Amerika. Kalau kita menengok perusahaan swasta lokal, beberapa grup swasta seperti Sinarmas Group, Salim Group, dan Jarum Group, itu jika digabungkan hampir sama market cap-nya dengan keseluruhan BUMN Indonesia. Karena itulah, saya mau coba memberi solusi. Sebenarnya untuk membesarkan sebuah negara dan mendistribusikan kekayaan itu gampang. Saat ini pribumi swasta banyak yang siap untuk dikembangkan. Beri kami kekuatan dalam bentuk dukungan keuangan. Kami tidak mau manja seperti bisnis kaum non-pribumi yang pandai memanipulasi para bankir. Tak tanggung-tanggung. Bankir yang dikerjain dari bank plat merah. Lagi, kami tidak ingin seperti itu. Kalau tidak mau memberi modal, setidaknya berilah regulasi yang memihak pada bisnis kami. Kalau sudah begitu, yang diuntungkan bukan hanya kami, melainkan juga semua stakeholder, baik WNI maupun WNA. Solusi ini tidak rasialis, tidak tersegmentasi, dan tidak pilih-pilih. Kira-kira kebijakan seperti apa yang saya maksud?
Rasanya saya ingin minta waktu untuk mengobrol berdua dengan Pak Presiden, sambil sarungan, menunggu maghrib dan menyeruput segelas wedang jahe dan mengunyah sebatang jagung manis. Tapi, tentu saja, itu hayalan saya semata.